Mu'alaf kan katanya kalau mu'alaf dosa-dosanya diampuni. Tapi ya galak juga kadang-kadang ada yang galak. Kalau saya enggak, mu'alaf itu dia kan baru mu'alaf. Dosa yang dulu kan ya dicatat oleh Allah Ta'ala. Nggak langsung diampuni teman. Enggak. Bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun agama yang dianutnya, lalu mengambil nikmatnya hidayah kembali dalam pelukan fitrah masuk Islam, itu begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dengan seorang yang dahulunya kafir? Bahkan dahulunya memiliki banyak dosa. Apakah ketika dia masuk Islam, dia tetap akan dihukum dengan dosa-dosa dia yang lalu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mu'alaf kan katanya kalau mu'alaf dosa-dosanya diampuni. Tapi ya galak juga kadang-kadang ada yang galak. Kalau saya enggak, mu'alaf itu dia kan baru mu'alaf. Dosa yang dulu kan ya dicatat oleh Allah Ta'ala. Nggak langsung diampuni teman. Enggak. Tapi katanya itu ya seperti Iya memang nol gitu. Bukan kembali nol sebenarnya. Memang dosa-dosanya diampuni, itu memang benar dalam satu hadis. Tetapi kalau orang tersebut tobat, memohon ampun dan tidak melakukan lagi, sama seperti kita sebagai seorang muslim sejak lahir, sejak dari orang tua kita, ya sama, kalau kita melakukan dosa ya harus tobat, harus mohon ampun dan jangan dikerjakan lagi. Nah itu baru kalau memang sudah imbang apa yang dikerjakan sama dia tobat tidak melakukan, itu sudah seimbang di hadapan Allah, maksudnya itu sudah banyak mohon ampun. Nah itu bisa, dosa-dosanya memang bisa aja diimpaskan, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Tapi jangan berharap baru mohon ampun sekali dosa yang puluhan tahun hilang. Jangan berharap. Kalau memang itu diyakini di dunia ini, habis besok di akhirat. Kalau saya berani cerita, habis di akhirat. Apakah amalan ibadah yang saya lakukan setelah saya bersyahadat, Allah mengampuni dosa-dosa saya di waktu lalu, masih beragama Katolik? Otomatis dengan bersyahadat itu gugur semua apa yang telah terjadi di masa lalu. Itulah berkahnya syahadat tuh. Ya, itulah berkahnya syahadat. Jadi kalau ada orang dalam berkehidupannya terpengaruh oleh keadaan lingkungan, kemudian bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun agama yang dianutnya, lalu mengambil nikmatnya hidayah kembali dalam pelukan fitrah masuk Islam, itu begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalimat itu menggugurkan semua yang telah terjadi di masa lampau. Selesai. Dan bila dipertahankan sampai dengan wafat, itu ya kalimat itu yang mengantarkan pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dengan bersyahadat, sudah nggak usah dipikirkan lagi yang sudah berlalu. Falahuma salaf, selesai. Nah, jangan kemudian diingat kembali pernah ini, pernah itu, karena dengan syahadat itu gugur, selesai semua. Itulah keindahan syahadat dalam Islam, selesai semuanya. Ya, dan wa amruhu ilallah, semua urusan kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, digugurkan. Kecuali utang ya. Utang tetap berlaku karena itu hakul adami, ya. Alhamdulillah dengan syahadat utang saya lunas. Belum. Utang tetap diproses ya. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan perbuatan-perbuatan masa lampau selesai semuanya. Tinggal sisa hidup itu digunakan untuk meningkatkan amal saleh. Jelas ya? Lebih dari mu'alaf, mu'alaf lebih mulia. Hai saudara-saudaraku yang mu'alaf, engkau jauh lebih mulia daripada kami. Abdul Somad umur sudah 40 tahun, dosanya banyak, dosa. Tapi engkau hai mu'alaf masuk Islam, maka engkau diulang bersih dari nol. Makanya siapa yang mau punya istri ulang dari nol, carilah mu'alaf. Yang belum nikah, yang udah nikah jaga aja lah yang ada itu. Jangan gara-gara ini marah ibu-ibu sama saya, insya Allah peace, jangan ada dusta di antara kita, peace, damai. Bagaimana dengan seorang yang dahulunya kafir? Bahkan dahulunya memiliki banyak dosa. Apakah ketika dia masuk Islam, dia tetap akan dihukum dengan dosa-dosa dia yang lalu? Amr bin As, ketika dia masuk Islam, dia itu mau masuk Islam tapi dengan syarat. Dia mengatakan, ya Rasulullah ashtarit, aku mau bersyahadat tapi aku punya syarat. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Kata Amr bin As, Allah menghapuskan dosa-dosaku yang lalu. Karena tahu Amr bin As dosanya banyak. Kalau bicara bagaimana dia dahulu ya turut serta menindas umat Islam, bagaimana dia dulu berangkat ke Habasyah agar Raja Habasyah itu mengusir umat Islam dari sana. Jadi ada peran-peran yang sangat berdosa sekali. Amr bin As merasa dia seperti itu. Maka dia bikin syarat, aku mau masuk Islam,
Tapi syaratnya diampuni yang dulu. Soalnya kalau nggak diampuni gimana? Aku akan diadab gitu nanti. Maka Nabi SAW mengatakan, "Amma ta'rif atau amma ta'lam ya Sa'ad, anna at-taubat tajubu ma qablaha wa anna al-islam yajubu ma qablaha." Apa kamu nggak tahu taubat itu menghapuskan yang lalu dan Islam itu menghapuskan yang dahulu-dahulu. Maka buat seorang mu'alaf yang dia benar Islamnya, dia bertobat kepada Allah, maka semua dosanya dihapuskan. Kita lihat para sahabat Nabi itu, mungkin kebanyakan, itu dahulunya orang-orang kafir. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Uthman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana Talha bin Ubaidillah. Itu semua orang akhirnya dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu sebelumnya adalah orang-orang non-muslim. Dan boleh jadi seorang yang mu'alaf itu dapat lebih baik daripada orang yang lahir Islam. Berapa banyak sahabat yang lahir Islam tapi nggak bisa menandingi Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman, wala Ali. Lahir Islam padahal. Kenapa? Ya karena perjuangan. Maka kalau engkau sudah tahu telat, anak telat Ustaz, anak beramal baru umur 30 tahun, anak baru masuk Islam. Sedang untuk orang-orang lahir Islam Ustaz, maka engkau bisa bersaing sama mereka. Jangan pernah berputus asa. Dan Allah itu Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Hadza wallahu a'lam bissawab.